Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik semua. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Binza izin ya. Fahra, Adila juga. Iya, karena hari ini juga kan mendung. Jadi mungkin di sana di desa sebelah hujannya terlalu deras. Biasa. Kita bersama-sama nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Bajunya sudah rapi belum? Dah, bukunya dikeluarkan. Kalau mau belajar, buka buku cetaknya silakan dibuka. Kira-kira apa sih materi hari ini? Udah sampai mana kita? Oke, sebelum mulai masuk materi hari ini, siapa yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Kita membahas tentang apa sih? Tentang atmosfer. Oke, apa sih atmosfer? Siapa yang berani mengulas kembali materi tentang atmosfer? Siapa yang berani? Atmosfer adalah gas selimut yang dapat membentuk suatu planet, khususnya pada planet bumi. Terus apa saja sih lapisan atmosfer? Ada 5: stratosfer, stratosfer, megosfer, termosfer, ekosfer. Oke, itu lapisan-lapisan atmosfer. Atmosfer. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa misalnya? Sudah? Tidak ada lagi? Cukup. Oke, jadi atmosfer itu adalah lapisan bumi. Lapisan udara. Terdiri dari beberapa lapisan lagi. Paling bawah apa tadi? Bel? Ekosfer. Paling atas itu mah. Paling bawah adalah apa? Exosfer itu paling atas. Tadi yang kamu sebutkan, coba ulangin. Troposfer. Troposfer berarti yang paling bawah. Troposfer, kemudian strato, terus mesosfer, termo, terakhir baru exosfer. Pada lupa nih. Oke. Untuk hari ini
5. Tentang apa sih? Coba perhatikan ke sini dulu. Nih, apa yang kalian lihat? Foto apa? Hujan. Berarti kita akan membahas pada bab ini terkait tentang hujan. Tapi apa sih materinya? Nanti Ibu kasih tahu. Ibu tanya dulu. Kalau kita ngomongin hujan, kenapa sih air di permukaan bumi ini tidak pernah habis? Coba, siapa yang bisa menjawab? Kenapa air di permukaan bumi tidak pernah habis? Saya Bu. Kenapa Deba? Coba Deba. Pada dasarnya salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak bisa habis adalah adanya siklus air. Terjadinya proses di mana turunnya air HO0 H2O yang terjadi pada di atas atmosfer ke bumi, lalu air tersebut kembali lagi ke atmosfer. Peristiwa inilah yang disebut dengan siklus air, water cycle. Jadi kenapa air di permukaan bumi ini tidak pernah habis menurut Deba? Karena adanya siklus hidrologi. Ya, siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus air tadi bermula dari apa tadi Deba? Penguapan, kemudian kembali ke atmosfer, turun ke bumi, menguap lagi ke atmosfer. Itu adalah siklus hidrologi. Oke, jadi sebenarnya materi kita hari ini terkait tentang hidrologi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis siklus air dan proses yang terjadi di dalamnya. Waktu SMP atau SD sudah pernah sih sebenarnya. Gimana sih hujan itu terjadi? Itu SD sebenarnya sudah pernah kalian pelajari. Kemudian untuk hari ini proses untuk pengambilan nilainya ada 2. Yang pertama dengan LKPD, pekerjaan kelompok seperti yang sudah Ibu bagi ini. Kalian sudah duduk berkelompok kan? Sudah. Yang pertama penilaian LKPD, yang kedua nanti di akhir dengan kuisis penilaian ini. Kalian pada bawa handphone? Kemudian berarti siklus hidrologi. Nah, ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan ke kalian. Silakan diamati. Dibaca. Kalian silakan baca di bagian langkah-langkahnya. Itu adalah langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di hari ini. Secara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Kita terdiri dari berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, peserta didik menonton video pembelajaran tentang siklus hidrologi. Silahkan ke layar dulu ya. Diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar materi tentang dinamika hidrosfer siklus hidrologi. Kita mulai dari pengertian siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti di atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Kemudian ada proses-proses siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau air di atmosfer. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan, 10% berasal dari perairan darat dan vegetasi. Untuk yang kedua ada transpirasi.
Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Presipitasi adalah ketika titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka akan menjadi hujan. Cara praktikal. Jenis-jenis siklus hidrologi. Untuk jenis siklus hidrologi yang pertama yaitu siklus pendek. Yang kedua ada siklus sedang. Air laut yang dapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan atau biasanya cenderung dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir dari permukaan bumi meresap ke dalam tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Siklus atau peredaran air ini disebut siklus sedang. Dan yang terakhir ada siklus panjang. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah pengaruh pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul menutup pada salju dan kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau gletser. Setelah mencair akhirnya kembali ke laut, siklus air ini disebut siklus panjang. Dari video tersebut sudah kalian perhatikan kan tadi? Coba sekarang ibu ingin bertanya. Hidrosfer itu apa sih? Apa yuk? Hidrosfer adalah? Hidrosfer adalah lapisan air yang terdapat di bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi, air tanah. Hidrosfer dapat diartikan semua air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, dan gas. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Cabang ilmu geografi mempelajari air adalah hidrologi. Jadi sebenarnya bab 5 ini kita akan mempelajari tentang dinamika hidrosfer dan kaitannya dengan kehidupan. Itu adalah judul besarnya. Cuman kita sekarang masuk ke submateri yang pertama, yaitu adalah siklus hidrologi. Hidrosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang air yang ada di seluruh permukaan bumi. Oke. Kemudian tadi sudah memperhatikan apa sih bedanya siklus pendek dengan siklus sedang. Coba siapa yang bisa? Bila sudah berani menjelaskan tentang siklus pendek. Siapa yang berani menjelaskan siklus sedang? Coba Nina, siklus sedang Nina. Kalau siklus pendek kan tadi kata si siapa? Bila dimulai dari evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan, dimulai dari penguapan. Kemudian terjadi kondensasi atau pembentukan titik-titik awan, kemudian baru hujan. Kalau yang sedang, Nina? Pertama dimulai dari evaporasi, lalu kondensasi, presipitasi, lalu turun air hujan dan infiltrasi. Ya. Kalau siklus sedang ada tambahannya, terjadi infiltrasi dan adveksi. Adveksi itu apa sih? Tadi dijelaskan kan di video. Adveksi adalah ketika awan itu terbawa oleh angin sampai ke daratan. Kemudian hujannya turun di daratan. Kemudian terjadi infiltrasi. Apa infiltrasi? Air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah dan masyarakat. Iya, ketika air hujan itu meresap ke dalam tanah, itu adalah infiltrasi. Oke, kita kembali ke LKPD setelah menyaksikan video. Apa yang kita lakukan sih? Jadi bersama kelompok membaca buku yang relevan atau print out bahan ajar tentang siklus hidrologi. Silakan dibaca, print out buku cetaknya, semua dibaca. Apa sih siklus hidrologi? Silakan dibaca.
bertanya sekarang waktunya untuk kalian bertanya. Kalau masih bingung apa sih tentang siklus hidrologi? Tanya apa Mel? Apa saja proses-proses siklus hidrologi? Apa saja proses-proses siklus hidrologi? Siap saya Bu. Siap, uji. Memiliki 9 tahap, mulai dari evaporasi sebagai tahap pertama, kemudian transpirasi, kondensasi, evaporasi, dan sublimasi. Tahap selanjutnya adalah tahap adveksi, tahap run-up, tahap presipitasi, dan tahap infiltrasi. Oke, ada berapa tahapan jadi uji? Ada 9 tahapan dalam siklus hidrologi. Ada lagi nggak yang mau nanya? Atau cukup? Cukup. Kalau cukup, kita ke proses berikutnya. Setelah melakukan pertanyaan terkait materi yang sudah dipahami, yang nomor 6, peserta didik bersama kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan buka LKPD-nya. Tadi sudah baca langkah-langkahnya, sekarang baca soalnya. Dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah sekitar kurang lebih 15 menit Ibu beri kalian kesempatan untuk menjawab LKPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami akan mempresentasikan pertanyaan nomor 1. Lengkapi komponen yang hilang pada siklus hidrologi di atas. Kemudian, jelaskan masing-masing komponen tersebut. Jawabannya, bagian huruf D, yaitu presipitasi. Presipitasi adalah ketika diisi air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, mereka akan menjadi hujan. Lalu run off yang E, yang F prekolasi dan infiltrasi. Infiltrasi, run off, prekolasi. Oke, itu tadi jawaban Indonesia. Lalu ini ada yang kurang pas ya kira-kira menurut kalian atau ingin nanya sesuatu nggak ke kawannya, boleh. Apa yang dimaksud evaporasi? Evaporasi merupakan penguapan air. Jadi air yang ada di permukaan bumi itu menguap ke langit, lalu Evaporasi ya. Coba tadi udah disimak kan jawaban-jawaban temennya, enggak pasti nomor 2 atau nomor berapa? Coba ada yang mau nambahin nggak? Atau mau nanya juga boleh. Karena soal LKPD kalian kan sama, jawaban kalian enggak pas nih, punya kelompok Nina, punya saya nih yang pas, boleh. Kelompok 9 mau menanggapi nggak hasil dari presentasi awalnya? Tidak? Aku berpendapat ya.
Kelompok Adit? Tidak juga? Oke, boleh ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, fokus lagi ya. Oke, terima kasih. Hari ini 5 kelompok sudah tampil ke depan mempresentasikan hasil lembar kerja kalian masing-masing. Ada 5 soal. Dari beberapa soal tadi saya ingin menguatkan beberapa hal. Di soal nomor 5 itu ada gambar tentang banjir. Kenapa sih banjir terjadi? Itu apa? Dari siklus hidrologi yang menjadi masalah itu apa? Bagian apa? Itu adalah bagian infiltrasi dan presipitasi. Ketika curah hujan itu semakin banyak atau hujan itu semakin banyak, kemudian sedangkan tanahnya itu tadi siapa yang menyebutkan ini ya, kelompok ini, di tanahnya tidak ada vegetasi ataupun tanahnya itu kalau di Jakarta kebanyakan apa? Tertutup oleh beton kan, tertutup oleh beton, tidak ada vegetasi sehingga infiltrasi proses air itu merasap ke dalam tanahnya terganggu. Itulah yang menyebabkan adanya banjir. Kemudian apa lagi? Tadi vegetasi itu apa sih? Vegetasi itu adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian tadi manfaatnya air sangat banyak kan? Soal nomor 2 kan tadi. Sekarang kita masuk ke penilaian akhir. Penilaian individu, silakan boleh keluarkan handphonenya masing-masing. Ibu kirim di grup kita, kelas kita. Silakan dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Cepetan. mendapatkan nilai terbaik untuk hari ini. Itu ada sedikit hadiah. Coba yang maju, 5 orang yang nilainya terberat. Oke. Penilaian individu sudah, berarti hari ini sudah berakhir untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian untuk pertemuan berikutnya mempelajari tentang jenis-jenis air darat, jenis-jenis air yang ada di darat. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya dari buku ajar boleh, dari internet boleh tentang jenis-jenis perairan yang ada di darat. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sekian, kita tutup dengan membaca hamdalah seperti biasa. Alhamdulillah. Oke, saya